Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Kumis Optik. Di sini gue mau bagi pengalaman buat kalian yang belum tahu gitu kan. Di sini gue punya alat, satu paket alat splicer, dan di sini dua pitch SOC, kepala SOC dari fiber optik sendiri. Nah, gue mau bagi pengalaman buat sama kalian, gimana sih caranya nyambung kabel fiber optik itu gitu kan. Nah, di sini gue mau sharing pengalaman sama kalian buat yang belum tahu. Semoga bermanfaat videonya, langsung aja. Di sini gue pakai splicer merek Joinwit JW4109 tipenya. Di sini langsung aja kita start splicernya. Dia nyala di sini. Sambil nunggu pengecekan sistem splicernya ready, kita potong dulu. Kita potong di ukuran 3 ya. Kelihatan ya teman-teman. Untuk sampah fiber optiknya itu jangan sampai sembarangan ya. Itu kita harus sediain tempat sampah mini, tempat sampah kecil buat sampah fiber optik sendiri. Ini warnanya biru di sini kalau kelihatan. Ini belum inti dari core fiber optik sendiri. Kita kupas lagi sampai ke inti dari core fiber optik itu sendiri. Setelah kita kupas, harusnya kita bersihin pakai tisu sama alkohol ya. Cuma karena alkoholnya diminum dan tisunya dipakai sama cewek-cewek di luaran sana, jadi nggak perlu kita pakai itu, nggak masalah. Dan di sini udah gua pasang protectionnya, rumahannya, sama penguncinya untuk nanti ketika protection telah dibakar dan fiber optik telah disambung, itu kita pasang semua. Kita potong menggunakan clipper ya. Ini namanya clipper. Dia fungsinya buat mensejajarkan potongan fiber optik sendiri pada saat penyambungan. Nah, ini gini, ini dia udah sejajar. Kita tutup. Harus hati-hati ya guys. Nah, pada saat ini kita potong, dan kita siapkan tong sampahnya supaya dia sampahnya itu nggak kemana-mana. Kita buka, sampahnya udah nggak ada. Kita ambil, kita lihat di sini akankah dia sejajar. Kalau emang nggak sejajar, kita bisa potong ulang, kita bisa kupas ulang gitu kan. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Terkadang juga masih suka gagal pada saat dia proses pemotongan dan pengupasan. Kita lihat di sini modelnya kayak X-ray dia. Nah, dia ini bagus, cuma karena mungkin sedikit kotor di sininya ya. Setelah itu kita ambil ini kepala fiber optik itu sendiri. Ini kita ambil, kita gunakan untuk sambung. Kelihatan ya inti core-nya ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ini kita sambung, kita masukkan di sini. Jangan sampai salah ukur ya guys. Jadi dia punya ukurannya sendiri. Pas kita taruh fiber optiknya di splicer ini, dia punya ukuran sejajar atau enggaknya. Jadi dibersihkan kan pada saat nyambung. Nah, ini dia disambung. Kita lihat estimasi lossnya itu 0,01. Sebenarnya dalam dunia fiber optik itu pada saat penyambungan estimasi loss itu 0,0 sampai 0,05. Cuma yang kita gunakan itu yang paling bagus 0,0 sampai 0,02. Dan 0,02 itu
itu menurut kita udah gede ya naiknya nanti redamannya. Dan di atas 0,2 itu biasanya kita sambung ulang lagi. Jangan sampai di atas 0,02 karena nantinya kualitasnya akan jelek. Di sini udah nyambung. Kita naikkan protectionnya sampai ke atas ya kan? Karena kita mau melakukan proses pembakaran. Kita buka pelan-pelan ya. Bukanya itu harus pelan-pelan, menggunakan perasaan. Masa sama pacar sendiri pakai perasaan, sama dia sama ini enggak gitu kan. Ini harus menggunakan perasaan. Dan hati-hati karena ini fiber optik, bukannya tembaga guys ya. Kita turunkan. Nah, sampai kayak gini kita bakar. Kita bakar dia di sini. Nah, kita tutup. Nah, di sini dia nyala merah, artinya dia sedang membakar atau ngeburn ya. Biasa kita bahasanya heat atau burn. Jadi di sini dia nantinya dipanasin supaya protection itu melekat sama fiber optiknya untuk melindungi inti dari core-nya itu sendiri. Kita lihat terkadang setiap splicer beda-beda ya untuk pembakarannya. Ada yang 1 kali hit atau 1 kali burn itu langsung bagus gitu kan, langsung melekat semua. Ada juga yang harus menggunakan 2-3 kali hit. Itu tinggal tergantung splicernya masing-masing. Ini masih kurang, jadi kita gunakan 1 kali hit lagi supaya dia melekat dan kuat di fiber optiknya itu, supaya dia bisa melindungi fiber optiknya dari jahat-jahatnya bencana alam dan cuaca-cuaca. Di sini udah bagus, kita bisa stop hitnya, kita bisa angkat kayak goreng telur ya, atau masak mie gitu kan, udah matang diangkat. Nah di sini ini masih panas, nggak bisa langsung kita pasang rumahannya, kita harus tunggu dia dingin. Nah, ciri-cirinya gimana sih dia itu udah dingin atau udah keras gitu kan? Nanti di sini berembun dia. Nanti di sini berembun seperti kayak embun pagi-pagi gitu kan. Nanti dia di sini berembun kayak kaca kena hujan. Nanti dia kan putih tuh. Nah, sama kayak ini. Nanti dia berembun, atau mungkin lebih cepet ditiupin gitu kan. Nggak masalah. Tunggu sampai dia berembun. Nah, udah mulai kan berembun dia. Lihat nggak guys? Udah mulai kan dia berembun, warnanya berubah jadi putih butek-butek, air kebanyakan dikocok. Kita diemin dulu sampai dia benar-benar berembun, kurang lebih itu paling lama 1 menit gitu kan. Paling lama 1 menit, paling cepat itu 10-30 detik. Itu dia paling cepat. Nah, di sini dia udah berembun dan dipegang juga udah keras ya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita pasang rumahannya. Kita pasang dulu rumahannya. Di sini kita pasang rumahannya sampai bunyi klek ya guys. Nah, ini udah kepasang. Terus kita kunci sama kunciannya. Nah, untuk kepalanya kita pakai kepala yang ini. Dan di sini ada tandanya ya guys ya. Di sini kepala birunya ada 1 yang menonjol, sedikit bagian yang menonjol. Dan di sini ada titik merah. Dan bagian yang menonjol sama yang merah itu harus sama sejajar seperti ini. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik seperti ini. Karena kalau kebalik dia nggak mau masuk, dan takutnya nanti di dalamnya ini protectionnya, kacanya ini dia pecah kalau kita maksain untuk tetap dipasang pada saat kebalik. Makanya jangan sampai kebalik. Kita pasang sampai bunyi klek. Nah, ini udah kepasang, ini udah jadi. Kalau emang udah jadi seperti ini, kita ya di sini fiber optiknya ini udah jadi ya. Ini udah jadi kepalanya. Sekarang kita mau tes berhasil nggak sih tadi kita sambung kabel fiber optik itu. Di sini ada senter.
Ini alat buat ngetes fiber optik itu tembus atau enggaknya, berhasil atau enggaknya kita bisa tahu dari ini gitu kan. Dan ini OPM, optical power meter, harusnya kan kita pakai OLS gitu kan, karena OLS-nya lagi dibawa ke STO lain gitu kan, dan kita cuma ada satu, sedang dipakai untuk gangguan di STO lain. Jadi untuk alternatifnya kita pakai OPM sama center untuk ngetes fiber optik ini bagus atau enggaknya. Sekarang kita tes tembus atau enggaknya kabel fiber optik ini, kita lihat. Tembus ya guys, tembus ya. Ini fiber optiknya tembus, bagus gitu kan, bisa dilihat ya, tembus. Sekarang kita cek berapa sih ukuran dari redaman fiber optik ini sendiri gitu kan. Kita tes di sini 0,6 ya, 06, sekian gitu kan. Karena ini OPM-nya agak error, dan untuk melihat power meter yang asli OPM ini naik 6 gitu kan. OPM ini naik 6. Jadi kalau dikurang 6 sekitar 1 atau 0, lah untuk keredaman kabel ini sendiri gitu kan. Jadi bagus, ini bagus untuk keadaan kabelnya, ini bagus. Dan kita cek di sini tembus juga kabelnya, bisa dilihat ya, tembus gitu kan. Dan paling mungkin dari saya itu aja untuk ilmunya gitu kan. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Paling itu aja yang bisa kita kasih sharing, yang bisa kita bagi untuk kalian yang belum tahu caranya nyambung kabel fiber optik. Caranya kenapa sih kok kaca bisa disambung gitu kan ya, karena ada alatnya gitu kan, karena ada alatnya dan alatnya ini mendukung. Maka dari itu serat kaca pun bisa disambung. Gimana hati kamu gitu kan. Paling itu aja dari kumis